Halo, perkenalkan nama saya Ayu Maulani. Saya berlaku sebagai spesialis ilustrasi dan spesialis visual communication di Erudio Indonesia. Ya, jadi mungkin sedikit cerita dulu sebelum workshop ini. Aku memberlakukan sebuah formulir di mana teman-teman peserta itu perlu mengisi. Isinya adalah minat-minat dari peserta itu sendiri terhadap praktek-praktek ilustrasi. Akhirnya kita tadi sempat belajar gimana caranya mengolah musik dijadikan sebagai ide dasar untuk membuat karakter. Karena dari musik itu sendiri sudah ada ceritanya. Nah, cerita dari musik itu kita ambil intisarinya dan dinarasikan ke bentuk visual. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya kalau dari pendapatku pribadi, ilustrasi itu kan perjalanannya panjang ya dari dulu. Dari yang tradisional banget sampai akhirnya sudah masuk ke ranah digital. Semakin kesini, demand ilustrasi di berbagai bidang itu sangat tinggi gitu. Kadang-kadang mungkin banyak orang-orang yang takut ketika kita belajar ilustrasi, nantinya mau dibawa ke arah mana? Balik lagi, kayak pertanyaanku yang sebelumnya, ilustrasi itu bisa dipakai untuk apa aja pada akhirnya. Kalau misalnya secara akademis gitu ya, ilustrasi itu sebenarnya masuk ke dalam pecahan praktiknya graphic design. Kalau misalnya kita ngomongin graphic design itu sendiri, sebenarnya kan peran graphic design prakteknya umumnya mereka melakukan layout untuk materi promosi, untuk buku, untuk majalah, untuk media, untuk website dan segala macam. Jadi fungsinya ilustrator itu apa gitu dalam graphic design? Sebagai orang yang mensuplai si aset-aset ilustrasi itu dikasih ke graphic design untuk di layout. Mungkin simpelnya kayak gitu. Yang pasti banget studi gambar. Di ilustrasi itu dibutuhkan banget skill kita dalam menggambar. Umumnya anatomi tubuh, suasana, terus juga landscape ya, suasana termasuk di dalamnya ada landscape, ada setting tempat, mood, dan banyak hal gitu. Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gian Gifar, saya adalah spesialis sains di Erudio, mulai dari fisika, matematika, kimia, dan biologi. Tadi pas workshop aku ngasih peserta 2 eksperimen, yaitu eksperimen tentang elektromagnetik sama eksperimen tentang ublek untuk peserta ini. Jadi di eksperimen pertama aku ngajak peserta untuk membuat magnet dari benda-benda listrik yang nggak punya sifat magnet sebelumnya. Kayak gitu. Dan untuk percobaan kedua aku ngajak peserta membuat ublek. Ublek itu adalah wujud benda yang punya sifat benda padat sekaligus benda cair, dan dia bakal berubah-ubah tergantung dengan tekanan yang diberikan. Kalau tujuannya sebenarnya eksperimen yang pertama itu agar peserta lebih memahami benda-benda yang ada di sekitar mereka, karena di rumah kita pasti banyak benda-benda yang pakai listrik dan kita sebenarnya nggak tahu cara kerjanya gimana. Nah, dengan percobaan tadi itu menunjukkan bahwa benda yang dialiri listrik itu bakal mempunyai sifat magnet juga. Dan untuk yang kedua, untuk lebih membuka pengetahuan peserta bahwa wujud benda itu nggak cuma padat, cair, dan gas, tapi ada benda-benda unik di sekitar kita yang punya sifat-sifat yang di luar 3 itu, ataupun perpaduan dari 3 wujud itu. Oke, yang pertama, biar belajar nggak ngebosenin, si anak ini harus tahu dulu tujuannya sebenarnya apa sih. Misalnya kita belajar tentang kalor, tentang panas. Sebenarnya panas itu apa sih? Kenapa kita harus mempelajari itu?
Nah, dengan tahu tujuannya, biasanya anak atau bahkan orang dewasa itu bakal lebih termotivasi untuk belajar kalau udah tahu tujuan akhirnya mau ngapain. Sama yang kedua, memperbanyak eksperimen sih, karena kalau hanya dengerin atau baca doang itu dalam waktu lama bakal ngebosenin. Tapi kalau kita hands on langsung membuat eksperimen itu bakal lebih menyenangkan karena lebih banyak indera kita yang bekerja dan merasakan si manfaatnya ini.